Kami dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia, maka materi yang kami ambil mengenai kobalt dan selenium. Pengertian kobalt. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dengan nomor atom 27. Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan reduktif, yaitu logam berwarna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Pengertian selenium. Selenium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Se dan nomor atom 34. Ia merupakan sebuah unsur non-logam dengan sifat-sifat perantara antara unsur-unsur di atas dan di bawahnya dalam tabel periodik, belerang dan tellurium, dan juga memiliki kemiripan dengan arsen. Adapun fungsi kobalt dan selenium. Yang pertama, fungsi kobalt yaitu sebagai konstituen vitamin B12. Kobalt adalah komponen esensial dari vitamin B12 atau bisa disebut kobalamin. Vitamin B12 sangat penting untuk pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, dan sintetis DNA. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu sebagai metabolisme energi, di mana vitamin B12 juga diperlukan untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang merupakan sumber utama bagi tubuh. Kemudian yang ketiga, fungsi neurologis. Kobalt dalam bentuk vitamin B12 mendukung kesehatan sistem saraf dan otak. Kemudian fungsi dari selenium yang pertama yaitu sebagai antioksidan, di mana selenium adalah komponen penting dari enzim antioksidan seperti glutathione peroksidase yang membantu melawan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan menjaga keseimbangan oksidasi dalam tubuh. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu sebagai sistem kekebalan tubuh, di mana selenium memainkan peran penting dalam fungsi sistem kekebalan tubuh dengan membantu produksi dan aktivasi sel-sel kekebalan serta mengatur respon peradangan. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi tiroid, di mana selenium juga diperlukan untuk sintetis hormon tiroid yang normal. Hormon tiroid memengaruhi banyak proses dalam tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Proses pencernaan dan metabolisme kobalt dan selenium dimulai dengan pencernaan makanan yang mengandung kedua mineral tersebut di dalam tubuh. Berikut adalah gambaran umum tentang pencernaan dan metabolisme kobalt dan selenium. 1. Pencernaan di mulut. Makanan yang mengandung kobalt dimulai dengan proses pengunyahan di mulut. Kobalt tidak mengalami pencernaan kimiawi di mulut, tetapi proses pengunyahan membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil. 2. Pencernaan di lambung. Setelah melewati mulut, makanan yang mengandung kobalt masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, asam lambung membantu pelarutan kobalt dan mempersiapkannya untuk proses pencernaan lebih lanjut. 3. Pencernaan di usus halus. Makanan yang mengandung kobalt masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, enzim-enzim pencernaan dan empedu membantu dalam pemecahan kobalt menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. 4. Absorpsi dan metabolisme. Kobalt yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Dari sini, kobalt akan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk berbagi fungsi biologisnya, termasuk dalam metabolisme energi dan pembentukan vitamin B12. Adapun pencernaan dan metabolisme selenium. Yang pertama, pencernaan di mulut. Makanan yang mengandung selenium dimulai dengan proses pengunyahan di mulut. Selenium tidak mengalami pencernaan kimiawi di mulut, tetapi proses pengunyahan membantu memecah makanan. Yang kedua, pencernaan di lambung. Jadi, setelah melewati mulut, makanan yang mengandung selenium masuk ke dalam lambung.
Nah, di dalam lambung, asam lambung membantu pelarutan selenium dan mempersiapkannya untuk proses pencernaan lebih lanjut. Yang ketiga, pencernaan di usus halus. Makanan yang mengandung selenium masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus, enzim-enzim pencernaan dan empedu membantu dalam pemecahan selenium menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang keempat, absorpsi dan metabolisme selenium. Nah, selenium yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Dari sini, selenium akan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk berbagai fungsi biologisnya, termasuk dalam fungsi antioksidan dan pembentukan enzim. Efek jika kelebihan kobalt dan selenium. Kelebihan kobalt yang pertama akan menyebabkan keracunan kobalt. Gejala umumnya seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Kelebihan kobalt juga bisa menyebabkan kardiomiopati, yaitu kondisi di mana otot jantung melemah sehingga jantung tidak dapat memompa darah secara efektif dan meningkatkan resiko pembekuan darah. Yang kedua, dermatitis kontak. Paparan kulit terhadap kobalt bisa menyebabkan dermatitis kontak alergi, ditandai oleh ruam, gatal, dan peradangan kulit. Kelebihan selenium. Yang pertama akan menyebabkan keracunan selenium. Gejala umumnya seperti muntah dan diare, dan juga menyebabkan kerontokan rambut dan menyebabkan kerusakan saraf dengan gejala seperti kesemutan, mati rasa, dan nyeri pada ekstremitas. Napas berbau seperti bawang putih akibat metabolisme selenium menghasilkan senyawa volatil yang mengandung sulfur. Yang kedua, gangguan endokrin dan hati dapat mengganggu fungsi hormon tiroid dan menyebabkan gangguan hati. Paparan selenium dalam bentuk debu atau uap bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan, mengakibatkan batuk, sesak napas, dan bronkitis. Efek kekurangan kobalt. Yang pertama itu, kobalt merupakan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Kekurangan kobalt dapat menyebabkan anemia megaloblastik, yaitu jenis anemia yang ditandai dengan sel darah merah yang lebih besar dari normal. Yang kedua itu, gejala kekurangan kobalt antara lain kelelahan, lemah, penurunan nafsu makan, diare, dan perubahan warna kulit. Yang ketiga itu sumber kobalt yang baik antara lain daging, hati, ginjal, telur, dan produk susu. Efek kekurangan selenium. Yang pertama itu, selenium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam fungsi sistem kekebalan tubuh, antioksidan, dan metabolisme tiroid. Yang kedua itu, kekurangan selenium dapat menyebabkan kerusakan otot jantung, gangguan fungsi tiroid, dan meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga itu, gejala kekurangan selenium antara lain kelelahan, kelemahan otot, rambut rontok, dan gangguan kuku. Yang keempat itu, sumber selenium yang baik antara lain daging, ikan, telur, biji-bijian, dan sayuran.